Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlah wala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulail arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali, dan kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan tafsir ringkas Quran surah An-Nazi'at. Seingat saya, kita sudah membahas 14 ayat pertama surat An-Nazi'at di Masjid Ngalimun. Sehingga di pertemuan hari ini kita lanjutkan dari ayat ke-15 dan seterusnya. Sebelumnya kita review kembali apa yang sudah kita bahas terkait 14 ayat pertama dalam surah An-Nazi'at. Yang pertama, surat An-Nazi'at itu adalah surat yang bisa kita temukan di posisi ke-79 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lebih rincinya, surat ini terdiri atas 46 ayat, 179 kata, 762 huruf. Yang sebagian ulama berpendapat konon surat ini adalah wahyu ke-81 yang diterima oleh Nabi dan tergolong Makkiyah. Sebagaimana surat-surat dalam Juz Amma, surat ini temanya juga tentang masalah keimanan. Apakah iman kepada Allah, terlebih iman kepada hari akhir? Karena surat-surat Makkiyah itu lebih banyak ditujukan kepada kafir Quraisy, kafir Mekah yang mereka mengingkari hari akhir, maka seringkali surat atau ayatnya berbicara tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa iman kepada Allah dan hari akhir itu penting? Tidak lain karena dua hal ini menjadi motivasi kita untuk berbuat baik dan mencegah diri dari berbuat dosa. Adapun orang yang tipis atau bahkan tidak ada keimanan terhadap Allah dan hari akhir, maka kejadiannya kebalikannya. Dia sangat berani berbuat maksiat dan tidak semangat untuk melakukan ketaatan. Oleh karena itu, sering Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hal-hal tersebut kepada penduduk Mekah untuk menyadarkan kesalahan mereka. Baik, kemudian yang kedua, di 5 ayat pertama dalam surat ini sebagaimana sudah kita bahas, berbicara tentang sifat tetapi yang disifati tidak disebutkan, sehingga membuka potensi terjadinya khilaf di antara para ulama. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang siapakah yang disifati di 5 ayat pertama dalam surat An-Nazi'at, namun jumhur ulama tafsir mengatakan konon 5 ayat pertama berbicara tentang malaikat. Ayat pertama berbicara tentang malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir yang dicabut dengan keras. Ayat kedua kebalikannya, malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lembut. Ayat ketiga dan keempat berbicara tentang pergerakan malaikat itu sangat cepat. Dan ayat yang kelima bicara tentang malaikat-malaikat yang memiliki tugas-tugas. Yang tugas malaikat itu kalau dihubungkan dengan manusia ada dua macam. Ada yang berhubungan dengan kehidupan manusia, ada juga yang tidak ada hubungannya dengan manusia. Yang berhubungan dengan manusia itu contohnya apa? Malaikat pencatat amal, malaikat yang menurunkan rizki, malaikat yang menanyai di alam kubur, itu berarti berhubungan dengan kehidupan manusia. Tetapi ada juga malaikat yang tidak berhubungan dengan kehidupan manusia, misalnya malaikat yang menopang arsy-Nya Allah.
Itu nggak ada hubungannya dengan kehidupan manusia. Kemudian di ayat yang ke-6 sampai ke-14 Allah berbicara tentang hari akhir, berbicara tentang hari kebangkitan, berbicara tentang hari kiamat dengan beberapa peristiwa yang terjadi saat kiamat nanti terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hal ataka hadisu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha." Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata di ayat ke-15 dengan berkata, "Apakah telah datang kepadamu ya Muhammad berita tentang Musa ketika Robnya memanggilnya di sebuah lembah yang disucikan yang bernama Tua. Pergilah engkau wahai Musa ke Fir'aun karena Fir'aun itu sudah melampaui batas." Tapi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika sudah berbicara tentang malaikat dan berbicara tentang hari akhir, kemudian Allah berpindah topik berbicara tentang Nabi Musa, Fir'aun, dan tidak bisa dilepaskan dari Bani Israel. Bahkan kalau kita hubungkan dengan konteks kekinian, tidak bisa dilepaskan dari Palestina. Hanya saja setiap kali kasus Palestina itu muncul, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ada saudara-saudara kita yang hobinya itu nyinyir, memberikan kontribusi positif tidak, tapi kalau ngomentarin negatif jagonya. Siapa mereka? Mohon maaf, sebagian saudara kita yang ngakunya salafi. Setidaknya saya mencatat 5 nyinyiran mereka kalau kasus Palestina itu pasti terangkat. Yang pertama, nyinyiran mereka itu adalah jangan bantu mujahidin Palestina karena mereka beda manhaj. Alasannya pasti itu. Kalau memang saudara-saudara kita di Palestina itu beda manhajnya itu di mana? Yuk kita bertemu, berdiskusi untuk membahas mana yang benar. Tetapi penyakit orang salafi itu sukanya menyalahkan, tapi kalau diajak debat kabur. Dan kaburnya pakai dalil. Dalilnya apa? Sabda Nabi, "Ana zaimun bi baitin fi robatil jannah liman tarokal mira wa in kana muhiqqan." Aku menjamin dengan sebuah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di posisi yang benar. Hadis Nabi itu senantiasa digunakan oleh sebagian saudara kita salafi untuk menghindar, ngilang dari perdebatan. Sukanya menyalahkan, tapi kalau diajak diskusi, ngilang. Yang kedua, nyinyiran mereka itu apa? Terkait dengan masalah boikot. Di peristiwa yang terakhir kan kelihatan banget McD justru menggratiskan makanan mereka dan minuman mereka kepada Israel. Sehingga mengundang respon kaum muslimin untuk memboikot produk-produk Yahudi, diantaranya McD. Itu kemudian dikomentari oleh kaum nyinyir. Mereka mengatakan nggak boleh memboikot produk Yahudi karena Nabi saja pernah bermuamalah dengan orang Yahudi. Nyatanya Nabi itu pernah menggadaikan baju perang beliau kepada orang Yahudi. Tetapi ketika mereka mendapati Hamas pernah beli senjata kepada Iran, yang Iran itu adalah Syiah, Syiah itu adalah turunannya Yahudi, dicaci maki, ditentang, wah nggak boleh beli kepada orang kafir. Sama-sama konteks muamalah tapi standarnya ganda. Kalau menurut mereka, bagi mereka itu merugikan mereka, dikatakan wah nggak boleh. Tapi kalau kemudian bagi mereka tidak bagi mereka merugikan pihak yang lain, mengatakan wah itu jangan. Standarnya ganda. Istilah orang Jawa apa? Mencela-mencele. Yang ketiga, nyinyirannya apa? Nyinyirannya itu adalah ada kan seorang ustadz yang kuliahnya di Al-Azhar. Dia mengatakan nggak pas orang Palestina itu berjihad. Pasnya hijrah. Jangan dilawan, nggak kuat.
hijrah saja. Karena kalau dilawan nggak bakalan menang, sama saja bunuh diri. Ustadz ini Pak, itu satu kelas dengan teman saya. Teman saya kemudian ngomong kepada saya, wallahi, demi Allah, ketika kuliah di Al-Azhar, tiap malam dia ngilang. Nggak kayak yang lain. Kalau kami itu umumnya malam-malam itu ya tetap ngaji. Tapi orang ini tiap malam ke kafe nyanyi. Tetapi ketika pulang ke Indonesia seakan-akan menjadi mufti, seakan-akan menjadi orang yang berfatwa. Saya heran dengan Indonesia. Indonesia itu ulama ada, bahkan banyak. Tapi seakan-akan ulama itu tidak punya forum, tidak punya sarana untuk dikenal masyarakat. Akhirnya yang bukan ulama tampil seakan-akan mereka itu ulama, padahal derajatnya masih ustadz atau bahkan tolib. Derajatnya itu masih penuntut ilmu, belum layak untuk berfatwa. Ya kan? Kalau kita misalnya lihat di YouTube, ulama mana yang kemudian rajin bikin pengajian di YouTube? Jarang banget. Yang punya channel di YouTube dengan viewers terbanyak justru kemudian yang derajatnya bukan ulama, ustadz-ustadz. Dan setiap pertanyaan bisa dijawab sama ustadz ini. Wal iyadzubillah, ngeri. Kemudian nyinyiran yang keempat, mereka mengatakan, gak usah repot-repot bantu Palestina, terlalu jauh. Daripada repot nolongin yang jauh, mending duitnya dipakai untuk nolong saudara-saudari kita yang dekat saja. Memang logikanya jalan, tapi logika mereka itu persis kayak logika jil ketika berbicara tentang dana haji. Gak usah dana haji itu dipakai untuk berangkat ke Mekah. Lebih baik dana haji itu dipakai untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Omongannya persis Pak, kayak orang jil. Kemudian nyinyiran kelima yang saya amati yang senantiasa terulang setiap kali kasus Palestina itu terangkat, yaitu apa? Jangan teriak-teriak mengutuk Israel. Karena Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Ini logika yang sempit banget. Kalau seandainya ada pelaku kejahatan namanya Muhammad, boleh nggak saya sebut Muhammad ini sebagai pelaku kejahatan? Dia misalnya pembunuh. Saya katakan Muhammad kamu pembunuh. Seandainya dia pencuri, boleh nggak saya mengatakan Muhammad kamu tuh pencuri? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Nggak ada hubungannya nyebut Muhammad si pembunuh, nyebut si Muhammad si pencuri dengan Nabi Muhammad SAW. Cuma nama saja yang sama. Tapi ketika nyebut orang ini pembunuh, pencuri dan sebagainya, kemudian merendahkan Nabi. Nggak pas. Kita masih ingatkan, bendahara Partai Demokrat kan namanya juga pakai Muhammad. Muhammad Nazarudin. Apakah kemudian, wah namanya pakai Muhammad, jangan disebut namanya. Apakah gara-gara kemudian namanya ada Muhammad, orang ini kemudian maksum. Orang ini kemudian tidak boleh disebut kesalahannya. Aneh kalau masih berbicara tentang istilah yang istilah itu oleh orang-orang sekarang lebih dipahami sebagai negara Yahudi dibandingkan nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi nyinyirannya setiap kali kasus Palestina itu terangkat 5 macam ini, menggelikan. Bahkan saya ketemu dengan beberapa pentolan mereka. Itu saya kasih tebak-tebakan tentang sejarah Palestina. Gak ada yang bisa jawab. Gak ada yang bisa jawab. Ngomong Palestina ngalor ngidul, tapi sejarah Palestina dikasih pertanyaan tentang agak modern dikit, kok bisa sampai ada konsep negara Israel itu gimana. Mereka nggak tahu. Mereka tidak tahu alur sejarahnya di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, sampai kemudian Palestina kemasukan Israel itu bagaimana. Bahkan ada Ustadz Salafi yang tidak kenal Hitler itu siapa Pak. Padahal kalau bicara tentang Yahudi, nggak seru kalau nggak bicara tentang Hitler. Karena Hitler itu benci banget Pak sama orang Yahudi. Sampai-sampai di masa Hitler itu kan Hitler membantai setiap orang Yahudi yang ada di Eropa. Ketika disalahkan oleh dunia, dianggap kejam,
Dia kemudian akhirnya mengatakan, ya sudah, saya sisakan sedikit. Enggak saya bunuh semua. Biar kalian nanti tahu alasan kenapa saya pernah membunuh mereka. Dan ternyata karena disisakan oleh Hitler, jadinya kayak gini Pak. Akhirnya Yahudi-Yahudi yang masih hidup dibiarkan hidup oleh Hitler itu bikin negara. Sampai saya kemudian pernah punya pemikiran agak nyeleneh. Masa kecil saya kan nonton film Doraemon. Saya kemudian sampai sempat mikir, seandainya mesin waktunya Doraemon itu ada, saya pakai. Saya kemasannya Hitler kemudian bilang, jangan sisain, bantai semua, biar nanti nggak ada negara Israel. Saya sampai punya pemikiran menggelikan seperti itu, Pak. Wal iyadu billah, gitu ya. Hitler yang kejam saja tahu Yahudi itu jahat. Anehnya, yang mengaku Salafi tapi kemudian malah menganggap Palestina yang jahat. Israelnya nggak diomongin. Wal iyadu billah. Muslim kayak apa seperti ini? Aneh. Jadi ditanyain tentang sejarah Palestina nggak paham. Alhamdulillah saya termasuk yang dulu saya akuin yang tidak tahu Palestina. Setahu saya jadi orang Islam tuh yang penting tahu akidah, tahu ibadah dan sebagainya. Sampai kemudian Allah mentakdirkan ketemu dengan sejarawan Mesir. Entah kenapa saya kemudian tanya kepada beliau, tolong dong terangin kepada saya sejarahnya Nabi Musa sama Bani Israel. Saya kira beliau akan menceramai sedikit 3 jam. Sampai kemudian setelah selesai, kemudian beliau tanya sama saya, kamu ingat yang saya ceritain dari menit pertama sampai terakhir? Saya kemudian mengatakan mayoritas ingat. Kemudian dikasih ijazah. Berarti kamu termasuk yang saya kasih kesaksian tahu sejarah Musa dan Bani Israel. Dari orang Mesir langsung. Kemudian ketika kuliah ketemu dengan sejarawan Palestina. Entah kenapa saya kemudian tanya kepada beliau, tolong dong ceritain tentang Nabi Musa dan Bani Israel ketika di Palestina. Kalau yang pertama ketika Nabi Musa dan Bani Israel di Mesir, ketika ketemu dengan tokoh yang kedua saya cerita ketika di Palestina. Diceritain lebih dahsyat. 2 sesi, 5 jam. Dan saya catat. Ketika beliau melihat saya mencatat, kemudian tanya, kok dicatat kenapa? Ya biar bisa saya gabungkan ketika saya dulu tanya sama seorang sejarawan Mesir tentang sejarah Nabi Musa dan Bani Israel, kemudian saya dapat syahadah. Syekhnya siapa? Saya sebutkan sejarawan Mesir itu, kemudian ya sudah, saya akan melakukan hal yang sama dengan beliau. Saya kasih ijazah nih. Jadi saya alhamdulillah berarti tahu sejarah Musa dan Bani Israel dari sejarawan Mesir dan sejarawan Palestina. Makanya saya kemudian ketika ketemu dengan tokoh-tokoh Salafi itu yang hobinya nyinyir, saya tes Pak. Nggak ada yang tahu. Padahal itu sebenarnya dalam kitab ada. Jadi menggelikan. Mereka itu nanti bakal terkena ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan pernah berbicara yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sejarahnya aja nggak tahu, ngomentarin jago. Waliyatubillah. Baik. Kenapa sampai ke sana ya? Gemes Pak soalnya, gemes gitu ya. Baik. Nah, kita kembali kepada ayat ke-15 ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bercerita tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu unik. Nama Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran itu Nabi Musa. Ada sekitar 136 kali Al-Quran bicara lafal Musa. Bahkan Al-Quran juga bicara tentang Bani Israel itu berulang-ulang. Setidaknya 49 kali Al-Quran bicara tentang Bani Israel. Padahal bangsa atau kaum yang diutus kepada mereka Nabi itu banyak. Tapi porsi yang paling besar di dalam Al-Quran itu Bani Israel. Kenapa? Karena ada isyarat jelas. Pelajarilah sejarah Musa, sejarah Fir'aun, sejarah Bani Israel. Karena kalau orang Islam paham sejarahnya, tahu solusi kalau kemudian mengalami permasalahan yang sama. Tapi kalau kemudian tidak pernah belajar, gimana kita bisa mencari solusi atas permasalahan yang ada,
kalau model Fir'aun baru muncul, Bani Israel muncul. Maka tidak akan menjadi solusi kalau kemudian kita tidak belajar sejarah. Jadi sekali lagi ya, Nabi Musa paling banyak disebut dalam Al-Quran, Bani Israel juga paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ingatlah tatkala Allah memanggil Musa di sebuah lembah yang disucikan yang bernama Tuwa. Para ulama berbeda pendapat, apakah Tuwa itu Gunung Sinai. Ada yang mengatakan Tuwa itu ya Sinai, Sinai itu ya Tuwa, artinya cuma beda penyebutan. Tetapi ada juga yang membedakan. Kalau Sinai itu letaknya di Mesir, tapi kalau Tuwa itu letaknya di Palestina. Karena Nabi Musa itu kan lokasi dakwahnya dua, di Mesir iya, kemudian setelah itu mengajak Bani Israel hijrah ke Palestina. Sehingga pendapat yang saya ambil, yang saya pilih adalah pendapat yang kedua. Sinai dan Tuwa itu beda. Meskipun sama-sama Allah memerintahkan Nabi Musa ketemu langsung untuk dapat wahyu, dapat mandat. Kemudian setelah mendapatkan wahyu dan mandat dari Allah, Allah perintahkan Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Para ahli sejarah maupun para ulama sepakat Fir'aun itu bukan nama, tetapi gelar untuk raja-raja Mesir di zaman Mesir kuno. Bahkan sejarah mengatakan ada lebih dari 100 Fir'aun. Timbul pertanyaan, Fir'aun yang di zaman Nabi Musa itu siapa? Ada yang berpendapat Fir'aun di zaman Nabi Musa itu nama aslinya Ramses kedua. Ada juga yang mengatakan enggak, Nabi Musa itu ketemu dengan dua Fir'aun. Sebelum hijrah, sebelum meninggalkan Mesir, Nabi Musa itu ketemu dengan Ramses II. Sedangkan nanti setelah hijrah kembali lagi ke Mesir, ketemunya dengan anaknya Ramses II, yaitu Merenteh. Alasan para ulama adalah karena sejarawan meneliti mumia. Ramses II itu diteliti jasadnya. Matinya itu karena tua. Sakit karena sudah tua itu kan umumnya osteoporosis, sakit gigi dan sebagainya, diduga sakitnya karena sudah tua. Tapi kalau Merenteh itu diteliti jasadnya. Jasadnya remuk. Bahkan kemudian ada kandungan garam di perutnya, itu yang semakin memperkuat dugaan inilah Fir'aun yang ditenggelamkan Allah di lautan. Karena pendapat kedua terkesan lebih kuat, saya pribadi lebih memilih pendapat yang kedua. Tetapi ini sebenarnya hal yang gak penting, karena Al-Quran itu tidak fokus kepada nama, lokasi, tahun, karena Al-Quran itu lebih fokus kepada hikmahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan Nabi Musa mendakwai Fir'aun, kemudian Allah memberikan panduan kepada Nabi Musa. Fakul halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau nanti kamu sudah ketemu dengan Fir'aun, katakanlah kepada Fir'aun, apakah kamu ingin mensucikan dirimu? Kalau mau, kutuntun dirimu menuju jalan Allah, sehingga engkau akan muncul rasa takut kepada Allah. Kalau bicara tentang Allah memerintahkan Nabi Musa mendakwai Fir'aun, itu sebenarnya unik. Uniknya dari mana? Allah itu maha mengetahui, Allah maha menetapkan. Di mana Allah sudah tahu sampai mati Fir'aun itu tidak akan masuk Islam. Sampai mati Fir'aun itu tidak akan menerima dakwahnya Nabi Musa. Tapi kenapa kok Nabi Musa tetap Allah perintahkan kepada seseorang yang sampai mati tidak akan beriman? Karena memang dakwah itu yang dilihat adalah prosesnya, bukan hasilnya. Kalau Nabi Musa
dakwahnya dilihat dari hasilnya, berarti Nabi Musa gagal mendakwai Fir'aun. Berarti Nabi Muhammad gagal mendakwai pamannya sendiri. Tetapi itu bukan cara pandang Allah. Cara pandang Allah itu adalah prosesnya yang kulihat. Masalah dia nanti mau menerima Islam atau tidak itu urusanku. Yang penting kewajibanmu berdakwah. Jadi kalau pakai cara pandang kita, pasti kita sudah langsung berhenti. Ini kayaknya nggak bakalan terima. Ngabis-ngabisin waktu. Mending dakwain orang yang bakal masuk Islam. Bukan cara pandang kita. Tapi cara pandang Allah enggak. Kamu tuh nggak tahu yang gaib. Kamu tidak tahu kesudahannya. Tugasmu mendakwai. Prosesnya yang kulihat. Masalah hasilnya nanti aku yang menentukan. Paham ya? Sebagaimana kita pernah membahas tugas Nabi dalam surat Abasa, di mana Nabi itu diperintahkan untuk berdakwah bukan mengislamkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Musa mendakwai Fir'aun, memperkuat Nabi Musa dengan fa'arahul ayatal kubra. Kemudian Allah menampakkan kepada Musa tanda-tanda kebesaran Allah yang besar. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Al-Isra ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat." Sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 tanda yang jelas. Bahasa sederhananya, Nabi Musa itu diberikan oleh Allah mukjizat. Dan dulu kita pernah membahas, Allah ketika memberi mukjizat kepada Nabi, itu disesuaikan dengan trennya. Tren di zaman Nabi Musa itu apa? Sihir. Maka tidak heran kalau kemudian mukjizat di zaman Nabi Musa itu mirip-mirip sihir. Tongkat berubah jadi ular, tongkat yang membelah lautan, tangan ketika dikeluarkan dari ketiak kemudian bercahaya dan sebagainya. Di zaman Nabi Isa trennya itu pengobatan. Makanya mukjizatnya Nabi Isa nggak jauh-jauh dengan pengobatan. Mengobati orang yang buta, mengobati orang yang sakit mata, bahkan membuat merpati dari tanah liat, serta menghidupkan orang mati, semuanya dengan izin Allah. Mirip dengan pengobatan. Sedangkan yang tren di zaman Nabi Muhammad itu apa? Syair. Makanya kemudian Al-Quran itu datang untuk mengalahkan syair-syair terhebat yang pernah dibuat oleh manusia. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat mengatakan, saya sudah keliling dunia. Dan saya keliling dunia karena saya punya kemampuan dalam buat syair. Tetapi ketika aku mendengar ayat yang dibaca oleh Muhammad, aku yakin kalimat yang diucapkan oleh Muhammad bukan dari bumi tapi dari langit. Sehingga perkataan sahabat ini yang kemudian membuat para penyair Mekah itu heboh. Pentolan mereka yang sudah keliling dunia mengakui kalau Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad bukan dari bumi, bukan buatan manusia, tapi dari langit alias perkataan Allah. Jadi sekali lagi mukjizat itu secara umum disesuaikan dengan trennya. Trennya di zaman Nabi Musa itu apa? Sihir. Maka nanti mukjizatnya Nabi Musa itu kaitannya dengan hal-hal yang mirip dengan sihir meskipun itu bukan sihir. 9 mukjizat Nabi Musa itu apa saja? Saya sampai detik ini belum menemukan para ulama yang bisa mengatakan secara pasti 9 mukjizat Musa itu ini. Yang saya temukan adalah di beberapa poin mereka sepakat, tetapi di poin-poin yang lain mereka berbeda pendapat. Sampai-sampai saya mencatat 9 mukjizat Nabi Musa itu apa saja. Kalau saya catat dengan perbedaan pendapat yang ada itu ada 19 bahkan. Yang pertama apa? Tongkat berubah menjadi ular. Yang kedua, tangan ketika dikeluarkan dari ketiak bercahaya. Yang ketiga, tongkatnya ketika dipupulkan di batu di pinggir laut, membelah laut. Kemudian yang keempat, ada yang meringkas.
Nabi Musa pernah berdoa agar Mesir ditimpa bencana. Bencananya apa saja? Topan, belalang, kutu, katak, darah, cacar. Kemudian pernah juga diangkat Bukit Sinai. Tatkala Bani Israel kurang ajar kepada Nabi Musa, Jibril kemudian mengangkat Gunung Sinai, kemudian menawarkan, kalau kamu ingin aku timpakan Gunung Sinai ini kepada Bani Israel, kulakukan wahai Musa. Tapi Nabi Musa seperti Nabi Muhammad, jangan. Berikan kesempatan mereka untuk berubah, berikan kesempatan mereka untuk berpikir. Seperti Nabi ketika ditolak dakwahnya di Taif, bukan cuma ditolak dari segi lisan, tapi juga ditolak dari segi perbuatan, dilemparin batu sampai kaki Nabi berdarah. Itu kan dua malaikat langsung turun. Malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung lihat Nabi berdarah nggak terima. Kalau kamu pingin dua gunung ini kutimpakan kepada penduduk Taif. Apa kata Nabi? La bal arju minallah an yuhrija min aslabihim man ya'budullaha la yusyriku bihi syai'an. Jangan. Justru aku berharap moga-moga Allah mengeluarkan keturunan mereka yang beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kaitannya dengan penduduk Taif di zaman Nabi, Nabi mungkin bisa dikatakan gagal. Tetapi generasi setelah mereka semuanya beriman kepada Nabi. Seakan-akan memberikan pelajaran kepada kita. Kadang-kadang kalau kita berdakwah, sampai mati kita tidak tahu hasil dakwah kita. Nanti hasil dakwah kita itu justru baru terlihat ketika kita sudah meninggal. Misalnya apa? Misalnya Imam An-Nawawi tidak pernah menyangka kalau kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Riyadhus Shalihin, Minhajul Thalibin, kitab Al-Adkar itu bakal banyak dicetak, dibaca, dipelajari oleh umat Islam. Di zaman beliau menganggap karangan beliau ini remeh. Tapi ketika beliau sudah wafat, ternyata jutaan manusia membaca karya-karya beliau. Imam Syafi'i pun tidak akan pernah menyangka kalau kitab kitab Ar-Risalah beliau bakal dibaca oleh jutaan kaum muslimin. Bahkan kembali kepada kitabnya Imam An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, ada salah seorang ulama mengatakan, saking populernya kitab Riyadhus Shalihin, tidaklah ada rumah seorang muslim kecuali setelah dia punya Al-Quran, pasti punya kitab Riyadhus Shalihin, kecuali Masya Allah. Di rumah Bapak punya kitab Riyadhus Shalihin? Kalau enggak ada, Masya Allah. Paham? Jadi saking populernya kitab Riyadhus Shalihin di zaman ulama zaman dulu itu, sampai-sampai mengatakan orang kalau sudah punya Al-Quran pasti penasaran, pengen belajar kitab Riyadhus Shalihin. Kalau enggak punya berarti Masya Allah, kebangetan. Tip gitu ya. Jadi pelajaran. Kemudian apalagi mukjizat Nabi Musa, keluar air dari batu, kemudian turunnya makanan manna dan salwa, tersesatnya Bani Israel di daerah Tih, kemudian Nabi Musa mendapatkan Taurat, lisan yang biasanya keluh tiba-tiba menjadi fasih. Di antara mukjizat juga beliau mendapatkan mandat di Bukit Sinai. Ada juga kondisi Nabi Musa dan Bani Israel pernah kekurangan buah. Ada juga yang mengatakan di antara mukjizat Nabi Musa itu adalah malah mundur banget ke belakang. Ketika beliau dimasukkan ke dalam sebuah peti, dilarung di sungai, selamat. Ada yang mengatakan itu termasuk mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam. Saya sih malah ngambil pelajaran ini kayaknya benar semua, karena ini semua kisahnya berhubungan dengan Nabi Musa. Sehingga kalau saya ditanya 9 mukjizat Nabi Musa itu apa saja, saya akan niru para ulama yang tidak berani menentukan secara pasti 9 itu ini. Kalau saya lebih main aman saja, ya semuanya saya sebutkan. 19-nya saya sebutkan, gitu ya. Karena 19 kejadian ini terkait dengan Nabi Musa. Baik, kemudian
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, faqad daba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Kemudian tatkala Nabi Musa Allah perintahkan mendakwai Fir'aun, dibekali oleh Allah mukjizat untuk memperkuat argumen kalau Musa itu adalah utusan Allah. Apa sikap yang ditampilkan Fir'aun kepada Musa? Allah mengatakan faqad daba wa asa. Justru dakwahnya Musa itu direspon oleh Fir'aun dengan sikap mendustai dan mendurhakai. Bukan cuma itu, dia berpaling dan kemudian mengumpulkan para pembesarnya dan berkata, aku itu Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka ketika mendapati Fir'aun mengatakan aku Tuhan kalian yang paling tinggi, Allah kemudian memberikan ancaman kepada Fir'aun, fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Aku akan berikan siksa kepada Fir'aun gara-gara perbuatan yang terakhir dan yang pertama. Ini unik. Biasanya urutan itu kan pertama dulu baru terakhir. Tapi ayat ini dibalik. Yang terakhir dulu disebut baru yang pertama. Kenapa? Karena bisa jadi dosa Fir'aun yang terakhir lebih besar daripada dosa yang pertama. Makanya kemudian Allah bahas yang terakhir dulu, sambil kemudian tetap mengingatkan dulu juga dia pernah berbuat dosa. Dosa pertama dan keduanya Fir'aun yang menyebabkan Allah ngancam akan menyiksa Fir'aun itu apa? Ada yang berpendapat dosa pertama itu adalah dulu Fir'aun itu cuma ngaku sebagai Tuhan. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu kalau kalian tuh punya Tuhan kecuali diriku. Perkataan kedua lebih dahsyat. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Yang pertama aja udah dosa, yang kedua dosanya lebih gede. Ngaku-ngaku sebagai Tuhan, apalagi kemudian Tuhan yang lebih tinggi. Itu dosanya lebih gede. Kenapa bisa seperti ini? Sudah terisyaratkan di ayat sebelumnya. Innahu tagha. Fir'aun itu melampaui batas. Sebenarnya kalau bicara tentang Fir'aun kepada orang Mekah itu sebenarnya pembicaraan yang unik. Karena kisah Musa, Fir'aun, Bani Israel itu di Mesir dan Palestina, objek dakwah Nabi orang Mekah. Gimana ceritanya orang Mekah kok tahu kisahnya orang Mesir dan Palestina? Para ulama menjawab, orang Mekah itu tahu kisah Musa, Fir'aun, dan Bani Israel gara-gara kebiasaan dagang mereka. Ketika mereka ke Syam, ketemu dengan orang-orang Syam, di antaranya orang Palestina, ngobrol. Di antara obrolannya kisah Nabi Musa, Fir'aun, Bani Israel. Kemudian mereka bawa ke Mekah, diceritakan kepada penduduk Mekah. Akhirnya ketika Nabi Muhammad bicara tentang Nabi Musa, Fir'aun, dan Bani Israel, orang Mekah tidak heran. Udah pernah dengar. Bahkan para ulama mengatakan Al-Quran dengan Nabi Muhammad bisa menceritakan kisah Nabi Musa yang tidak ada dalam Bible. Kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran itu lebih lengkap daripada kisah Musa di dalam Bible. Lebih lengkap di Taurat. Itu kelebihan kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Jadi keunikan pertama itu, tempatnya jauh tapi kok kisahnya bisa diketahui. Kemudian yang kedua, apa sih tujuan Allah mengingatkan kisah Fir'aun kepada orang-orang Mekah? Tujuannya adalah, wahai orang Mekah, apa yang membuat kalian sombong? Kalian itu tidak sehebat Fir'aun, tidak seluas wilayahnya seperti wilayahnya Fir'aun, tidak sebanyak pasukannya Fir'aun, tapi kok kemudian sombong? Yang Fir'aun saja sehebat itu ketika mendustai aku binasakan. Terus apa susahnya aku untuk membinasakan kalian dengan kesombongan kalian? Dan Fir'aun baru kan muncul kan ya. Amerika. Amerika itu kan sudah mirip banget dengan Fir'aun. Merasa wilayahnya besar.
penduduknya banyak, tentaranya banyak, senjatanya canggih, itu sudah merasa di atas angin. Seakan-akan Amerika itu merasa tidak akan ada negara yang bisa ngalahin Amerika. Persis kayak Fir'aun. Sampai-sampai dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku tuh Tuhan kalian yang paling tinggi. Paham ya? Jadi kalau sebenarnya pengen tahu ngalahin Amerika, yuk belajar kisah Nabi Musa. Yuk belajar kelemahan Fir'aun. Yuk belajar sejarah Bani Israel. Karena yang namanya Israel itu tidak mungkin tidak bisa dikalahkan. Orang Islam tidak boleh pasif. Jangan kemudian orang Islam gara-gara tahu hadis Imam Mahdi, kemudian nanti aja nunggu Imam Mahdi keluar, menang-menang. Kalau modelnya seperti itu, akan terlalu banyak kaum muslimin yang nyawanya melayang. Yang kedua, saya dapat video dari teman saya yang dia ingat ceramah saya tentang sejarah Israel pengen ngerebut Al-Aqsa. Karena Al-Aqsa itu diduga di bawahnya itu dulu Haikal Sulaiman, tempat ibadahnya Nabi Sulaiman. Di mana Imam Mahdi versi Yahudi itu baru mau muncul kalau Haikal Sulaiman itu dibangun kembali. Kemudian ditanam pohon gorkot yang banyak. Video itu ringkas, itu sekitar 13 tahun yang lalu. Dan tokohnya sama, Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu ditanyain seorang rahib Yahudi. Kita itu sudah mayoritas menguasai Palestina. Kita sudah melakukan syarat-syarat biar Imam Mahdi kita keluar. Kok nggak keluar-keluar ya? Menarik banget nih video ini. Jawaban Benyamin Netanyahu apa? Ya saya akan usahakan biar Imam Mahdinya cepat keluar. Itu 13 tahun yang lalu Pak. Saya menduga rahib Yahudi sudah mulai ragu, jangan-jangan konsep Imam Mahdi mereka itu palsu. Konsep Imam Mahdi yang benar tinggal satu, Islam. Karena urutan peristiwa sebelum nanti munculnya Imam Mahdi itu ada di dalam hadis. Tinggal menggugurkan peristiwa-peristiwa sampai nanti Imam Mahdi beneran keluar. Hanya saja hadis itu mohon maaf ya, jangan dijadikan sebagai sarana untuk pasrah diri, nunggu Imam Mahdi keluar, baru nanti kita akan menang lawan orang-orang Yahudi. Karena hadis itu tidak menyebutkan tanggalnya kapan, peristiwanya kapan. Islam memerintahkan kalau saudara kalian didolimi, belalah. Bahkan adanya Palestina itu setidaknya membuka mata seorang muslim dengan dua hal. Yang pertama, saya baru sadar negara-negara Arab yang ternyata tidak takluk kepada Israel cuma satu, Palestina. Yang kedua, Allah ingin membuka pintu realisasi jihad. Dalam Islam kan ada konsep jihad. Itu bukan teori. Kalau mau praktek, berjihadlah di Palestina. Saya melihat dua hal ini ketika Palestina itu senantiasa didolimi oleh orang-orang Israel. Jadi saya melihat memang ini adalah medan perang yang Allah buka untuk melihat dan menguji kaum muslimin itu sampai mana tingkat imannya. Karena kalau bicara tentang umat zaman akhir ya, saya pernah berkata umat zaman akhir itu nanti cuma dua kelompok. Mukmin sejati, munafik sejati. Kalau ada kasus kaitannya dengan umat Islam, dia ngambil respon positif, oh dia mukmin sejati. Kebalikannya kalau dia ngambil respon yang negatif, nggak usah dikomentarin banyak, munafiknya. Simple, itu yang bilang Nabi. Nanti orang di akhir zaman tuh cuma dua saja di antara umatku. Kalau nggak mukmin, munafik. Dan udah kelihatan. Abu Janda pihak kemana gitu ya, itu kelihatan. Nggak usah dikatakan pakai dalil terlalu banyak, cukup sabda Nabi itu aja. Kalau sudah menjelang hari kiamat, umatku terbagi menjadi dua, mukmin sejati atau munafik sejati. Udah, kalau kemudian bela Palestina ya berarti mukmin sejati,
malah menghujat Palestina, ya berarti munafik sejati. Gitu ya. Tapi demikian ya, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan dari ayat ke 26 sampai 46 di pertemuan berikutnya. Insya Allah moga-moga Allah berikan kemudahan. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Oke, memang ya jihad itu adalah salah satu ajaran Islam yang kemudian ada syarat dan rukunnya. Di antara syarat jihad itu apa? Di antaranya memang agak berat. Di antara syarat yang agak berat itu apa? Mendapatkan izin dari pemimpin kita untuk berjihad. Sehingga ada yang menyimpulkan berarti kalau Jokowi tidak ngasih izin nggak boleh kalian berjihad. Ada yang memahami demikian. Cuma masalahnya saya tidak mengakui dia sebagai pemimpin. Paham ya? Konsep negara terkotak-kotak itu menyebabkan umat Islam itu lemah. Saya bukan HTI, tapi konsep khilafah itu satu-satunya solusi di dalam Islam agar Islam itu kuat kembali. Kemudian yang kedua, memang benar ya, jihad itu tidak sembarangan. Jihad itu diperbolehkan bagi yang mampu, mampu secara fisik, mampu dari segi pengetahuan dan sebagainya. Jangan sampai orang nekat ke medan jihad tapi malah ngerepotin. Seperti saya dapat cerita, ada saudara kita ketika zaman Afghanistan dulu. Tahun berapa tuh berarti Afghanistan? 90-an ya, 90-an. Jihad Afghanistan melawan apa? Uni Soviet zaman dulu. Itu ada beberapa orang Islam yang berangkat ke sana ingin membela saudara-saudara yang berada di Afghanistan. Tapi baru beberapa saat di Afghanistan dipulangin. Kenapa? Gara-gara orang ini kalau nggak makan nasi nggak bisa makan. Jadi dia malah mensyaratkan kepada orang Afghanistan, tolong carikan saya nasi. Karena kalau nggak makan nasi saya nggak makan. Orang Afghanistan marah, pulangin aja, ngerepotin. Kamu tamu gitu ya, ini kondisi bukan dalam keadaan kondisi biasa, ini kondisi perang malah mengajukan syarat kepada kami. Perang tuh udah mau makan dengan seadanya udah alhamdulillah, masih mensyaratkan makan nasi. Bahkan tidak sedikit ada juga yang tidak punya pengalaman perang, megang senjata aja belum pernah. Kemudian dites secara fisik nggak kuat, akhirnya dipulangkan. Maka syarat yang agak berat di kedua untuk berjihad diantaranya kemampuan fisik, pengetahuan dan sebagainya. Yang ketiga, tahu etika dalam berjihad. Islam itu agama yang memperbolehkan perang tapi nggak asal-asalan. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak. Kita lihat Hamas mempraktekkannya. Jangankan perempuan dan anak-anak, binatang ternak saja itu dilarang dibunuh. Nabi bahkan juga melarang jangan rusak pepohonan, tumbuhan. Jangan rusak tempat ibadahnya orang kafir kecuali kepepet. Kecuali kalau mereka kemudian ternyata bermarkas di sana, sembunyi di sana, itu urusan lain. Jadi segitu ketatnya. Bahkan dalam jihad itu kalau musuh memang sudah kelihatan terluka, tidak berpotensi untuk menyerang balik, ya sudah. Beda dengan tingkahnya orang Israel kan. Saya dapat video. Beberapa Hamas itu sudah meninggal, dikencingin. Waliyadzubillah. Mau ngencingin tuh ketika Hamasnya masih hidup. Duel gitu ya, tangan kosong gitu ya. Itu baru hebat. Musuh udah mati dikencingin. Ya tapi itu semakin menunjukkan ketidakadaan etika dalam berperang bagi agama lain. Tapi kalau dalam Islam diatur, Mas. Bahkan kalau sudah sangat tersiksa tidak boleh ditambah siksaannya. Itu diatur dalam Islam.
Ada kitab namanya Kitabul Jihad. Itu bicara tentang hukum-hukum jihad yang pernah dipraktekkan dan disabdakan oleh Nabi. Memang syaratnya berat. Benar kata Mas, tidak segampang itu. Tapi ya kalau nunggu model pemimpin-pemimpin kayak gini ya kapan kita akan berjihad. Jangankan model pemimpin kita, pemimpin Arab aja nggak ada yang berani. Nah kalau nunggu komando waliul amri, menunggu komando pemimpin untuk boleh berjihad, kayaknya nggak ada yang mengizinkan untuk berjihad. Kita tinggal nunggu saja, mungkin Turki ya, yang kayaknya bisa diandalkan Turki, sama yang kedua Ceknya, Moga-moga ya, moga-moga. Wallahu a'lam. Jadi, 100 lebih. Ya. Seperti saya katakan, di zaman Mesir kuno, siapapun yang jadi raja diberikan gelar Fir'aun. Makanya jumlahnya lebih daripada 100. Adapun Fir'aun di zaman Nabi Musa itu diperkirakan menurut pendapat yang kedua tadi kan ketemu dengan dua tokoh, Ramses II dan Meremteh. Setelah Nabi Musa meninggalkan Mesir, apakah masih ada Fir'aun selanjutnya? Konon masih ada karena jumlahnya kan 100 lebih. Tetapi Fir'aun di zaman Nabi Musa itu konon hidupnya di rentang abad 13 sampai 12 sebelum Masehi. Karena Nabi Musa itu hidupnya sekitar abad 13 sebelum Masehi. Wallahu a'lam. Jadi setelah Nabi Musa itu masih ada Fir'aun tapi tidak banyak. Wallahu a'lam. Allahumma ajirni minan nar. Apa? Yang kedua? Ya. Tape yang pertama kaitannya dengan keutamaan setelah salat subuh, kita kemudian tetap di tempat, tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, yang diisyaratkan jangan ngobrol. Itu maksudnya ngobrol urusan duniawi, tapi kalau urusan akhirat diperbolehkan, bahkan itu lebih utama. Dan di antara amal yang bisa dilakukan di waktu itu adalah memperbanyak berdoa Allahumma ajirni minan nar. Itu apakah hadisnya sahih? Diperselisihkan Pak oleh para ulama, hadisnya sahih atau tidak. Saya tidak tahu kelanjutannya. Ada yang mengatakan hadis itu sahih, ada juga yang mengatakan hadisnya lemah. Tetapi intinya kalau misalnya seandainya Pak Margono ingin melakukan, tidak mengapa. Karena ada sebagian ulama yang menduga hadisnya sahih. Allahumma ajirni minan nar itu artinya ya Allah selamatkanlah diriku dari api neraka. Kemudian yang kedua, keutamaan berzikir berangkat dari rumah menuju masjid. Zikir apakah yang diucapkan? Yaitu zikir menuju masjid. Yaitu Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran. Doa yang banyak kata nuran. Ya, dalam kitab Hisnul Muslim itu ada. Doa pergi ke masjid.
Ini termasuk doa yang menurut saya kayaknya doa yang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Mau masuk masjid ada doanya banyak yang mengamalkan, apalagi terbantu dengan stiker dan sebagainya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Anak TPA juga apa? Cuma salah satu sunnah yang kayaknya mulai agak luntur itu adalah baca doa atau zikir menuju masjid. Lafalnya itu diantaranya Allahumma shfi qalbi nuron, wa fi lisani nuron, wa fi sam'i nuron, wa fi basari nuron, wa min fawqi nuron, wa min tahti nuron, wa an yamini nuron, wa an yasari nuron, wa min amami nuron, wa min khalfi nuron, dan seterusnya panjang. Kalau belum hafal ya sambil jalan sambil baca. Saya pun dulu bisa hafal dengan sambil membaca. Pekan depan ya. Kalau sekarang mungkin waktunya belum ada. Pekan depan insya Allah saya diingatkan doa pergi ke masjid. Enggak, tidak. Setiap kali kita akan ke masjid. Ya. Karena subuh itu adalah waktu yang utama. Eman-eman kalau enggak baca doa itu. Tapi doa itu sebenarnya tidak berlaku di waktu subuh saja. Kapanpun kita mau ke masjid, bacalah doa itu. Wallahu a'lam. Tip, sampun nggih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.